welcome back di Kadit Channel. Balik lagi di konten curhat time. Oke, di video kali ini kita akan up lagi masalah atau curhatan dari subscriber dan tadi followers. sih mau digabung ya Sama yang pertama yang video kemarin kita upload gitu. Cuman yang durasinya panjang banget. Panjang, nanti yang nonton bosan lagi kan. Jadi nggak tahu masalah yang keduanya gitu. Ini bener-bener banget ceritanya menarik banget. Kalian wajib menyimak karena ini banyak banget hikmah yang harus kita ambil dari cerita ini. Oke, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa dong subscribe channel YouTube kita, aktifin loncengnya, like, comment, and share ke seluruh media sosial yang kalian punya, dan jangan lupa di follow Instagram kita. Sebelum kita lanjut ke videonya, kita mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kalian lancar. Jadi sambil ngebuburit, karena kita nggak bisa keluar, tonton video kita. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ke videonya. Sebelum lanjut ke videonya, kalian jangan lupa dong follow dan kepoin Kinclong Beauty _Jakarta buat kalian memiliki permasalahan kulit seperti jerawat, flek hitam, dan keluhan lainnya. Langsung aja kalian kepoin Instagramnya. Oke guys, jangan di skip, simak terus videonya. Dan kalian benar-benar harus menyimak cerita yang ini, karena ini banyak banget hikmah yang harus kalian ambil gitu loh. Oke, aku bacain dulu ya. Seperti biasa, kita udah izin ke orangnya untuk up masalah curhat time ini. Dan seperti biasa juga, identitasnya kita samarkan. Assalamualaikum kak, jadi aku menjalani hubungan sama mas aku. Kak, baru banget sih, baru bulan Februari awal itu. Nah, dari awal kita kenal itu kita langsung ada komitmen kan kak. Nah, dikarenakan dia lagi tugas di perbatasan Kalimantan sana, kita emang belum ketemu. Jadi masih tanda kutip ya, itu belum ketemu. Oke, garis bawahi. Jadi mereka itu pacaran belum ketemu, tapi pacaran sosial media. Jadi melalui online aja, video call atau apa. Nah, saya itu bingung. Kebanyakan memang subscriber nge-DM. Ceritanya begitu semua. Jadi ceritanya tuh cinta medsos. Nah, kok bisa sekarang wanita bisa nerima seseorang melalui kenal video call aja, tapi udah bisa nerima cintanya tuh? Apa karena memandang cuma seragam atau apa, kita nggak tahu ya. Oke, kita nggak tahu ya. Oke, buat kalian yang punya alasan boleh komen di bawah ini. Tadi sampai mana? Nah, dari awal kita kenal itu kita langsung ada komitmen. Oh ya, udah ya, dia tuh belum pernah ketemu ya. Nah, pasti kakak bingung kan kenapa aku yakin sama doi. Baru aja kita bilang. Nah, awal mula kenal itu dia chat di Messenger. Kan ngajakin kenalan. Nah, malam itu dia telepon kak, pengen ngobrol gitu kak. Nah, pas ngobrol itu pembahasannya udah yang menjerumus kak. Di tengah-tengah pembicaraan itu, ini bukan menjerumus negatif ya, maksudnya jadi menjerumus sudah mau nikah, mengarah gitu. Pernikahan jadi serius. Di tengah-tengah pembicaraan itu dia ada tanya aku siap nikah kapan, aku mau cari pacar atau suami. Nah, aku jawab kan kak, setelah pengalaman banyakku dibohongin laki-laki, aku pengen dicari calon suami. Udah yang males gitu pacaran, dan target bikin gak lebih dari umur 25 kak. Nah, dia disitu langsung ngungkapin dan ngajak serius komitmen tunangan dan nikah. Nah, rencana itu bulan 8 kita tunangan dan nikah awal tahun depan, dan paling lama sebelum lebaran tahun depan. Tahun depan lebaran itu bulan Mei awal 2021 jatuhnya. Mereka tuh nikahnya 2021 berarti. Iya, bulan 8 2020 itu mau ketemu. Cuman corona. I don't know. Aku dari awal sudah tanya dia kenapa dia hubungin aku cuman lewat Messenger aja, nggak lewat PA. Garis bawahin lagi. Atau telepon biasa, tapi dia menjelaskan kalau dia lagi di perbatasan yang nggak ada sinyal. Oke, logika. Kalau dia nggak mau menghubungin lewat WA dengan alasan nggak ada sinyal, emang Facebook nggak pakai sinyal? Nah, memang saya belum pernah satgas ya, jadi mungkin saya nggak tahu nggak ada sinyal atau apa. Tapi saya pernah latihan di gunung, memang sinyal itu naik turun memang
sekali nggak ada beneran. Jadi kalau namanya nggak ada sinyal, semua tuh mana jalan aplikasi, mau Facebook, mau Messenger, mau apa, mau Tantan, mau Bigo, mau apa, mau aplikasi apa aja lah gitu, itu nggak jalan. Namanya kok bener-bener nggak ada sinyal. Nah saya nggak habis pikir itu kenapa Messenger bisa itu loh. Nah ya, kalian Dari harus situ. tetap simak deh, videonya rame banget ceritanya. Dia menghubungi aku lewat komputer yang dia punya karena dia sebagai ketua di situ, jadi komputer buat bikin laporan dia gunain buat buka FB secara diam-diam. Oh jadi dia nggak pegang HP, jadi megang Facebook itu lewat Messenger. Berarti Teleponan pakai satelit kali ya mungkin itu ya. kalau dari komputer. Bisa jadi. Kak, aku cerita ini nggak akan jadi masalah kan ya kak, karena kan secara suami kakak PM. Nggak, aku sih sering mikir apa iya di sana nggak ada sinyal, dan pernah aku tanya kenapa nggak buka WA apa WA web, kan bisa. Dia jawab karena connect internet itu nyambung sama satelit punya TNI AD. Nggak gitu kak. Nah menurut kakak itu masuk akal nggak kak? Emang ya kalau misalnya kita kan aktifin nih di komputer WhatsApp web, emang bakal kebaca satelit sama TNI AD gitu, bakal kebaca gimana gitu? Kurang tahu kalau gitu. Setahu aku kan kalau kayak gitu paling main wifi aja paling kayak gitu. Nah itu kayaknya harus ke IT ya. Pusing juga kita kalau masalah lanjut. Nanti aku sambung ceritanya lagi ya kak. Oke lanjut. Dia cerita dia pertama ya, kalau Nah. mungkin disambung panjang ini yang dia lanjut lagi kan setelah saya balas DM-nya gimana bla 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 bla. Nah, dia balas lagi nih cerita keduanya. Nah kak, dari awal kita udah terbuka nih masalah gaji yang lain-lain. Nah kalau dari pengakuannya itu gaji dia habis buat bayar mobil. Nah, dulu. Jadi kita nih jadi TNI ya, kita nggak usah terlalu gengsi lah. Jadi gaji itu ya mungkin kita wajar lah baru pertama jadi TNI itu. Kalau menurut saya nih ya, menurut saya pribadi, mending saya ngumpulin uang dulu, terutama tuh orang tua dulu nih, orang tua. Ini Karena kalau pandangan Pip ya. kalau pandangan saya nih ya, karena kalau nggak ada orang tua nggak mungkin kita jadi sekarang nih, sampai jadi sekarang gitu loh. Nah, perjuangan orang tua itu pasti nggak bakalan kita lupain. Betul. Nah, jadi buat apa kita, kalau kita nggak mampu kita paksakan, itu pasti endingnya nggak bagus. Kita ngambil mobil nih kredit, dia nggak mikir ke depan kebutuhan dia, dan namanya kebutuhan dadakan itu kan nggak tahu kan. Nah jadi dia mikirin mungkin untuk makan segini, iya, jadi itu perinciannya pasti bakalan minus kayak gitu. Kalau menurut saya mending kalau kita nih mampunya motornya udah motor dulu aja, ngapain gengsi-gengsian harus pakai mobil ala. Ya kita juga kan ya belum ke Bali ya Pi ya. Tapi Makanya ya kalau sebenarnya bisa kalau dipaksa, cuman kan kita nggak Iya, makan gitu, mau makan mobil. ya kita sebenarnya mampu, cuman kita memikirkan ke depannya. Ya mikir gitu, apalagi ada mungkin punya ya. anak sekarang nih kan. Memang kita memikirkan. kebutuhan memang, cuman kita juga ada target kapan dan mampunya kapan gitu. Sebenarnya kita kalau maksain sekarang pun mampu, cuman banyak banget hal yang harus kita pikirkan yang lebih penting gitu loh. Gitu guys. Jadi ya tentara itu nikah sama tentara bakal miskin enggak gitu. Nikah sama tentara itu enggak susah, enggak melarang, enggak, pokoknya hidupnya senang gitu. Hidupnya alhamdulillah tercukupi gitu. Tercukupi. Oke. Ya, karena dia emang baru beli mobil, Kak, yang bagiku harganya lumayan, Kak. Jadi gaji ini gaji ya? Gaji dia habis buat itu dan biaya hidup bapaknya karena di kampung sudah tua dan hidup sendiri karena ibunya baru saja meninggal dunia. Belum ada 1 tahun, jadi Kak kadang dia minta lebih tepatnya pinjam dulu Kak gitu buat keperluan dia dan keperluannya bapaknya. Nah menurut Kakak itu bagaimana Kak? Oke, menurut Ayang bagaimana? Dia pacaran online, belum pernah ketemu, terus gajinya katanya habis untuk beli cicil mobil, terus dia itu tepatnya minjem uang buat transfer orang tuanya gitu loh. Menurut kamu bagaimana Beb? Dia itu serius atau memanfaatkan atau bagaimana? Jadi kalau menurut saya sih ya, logikanya kita ya? Logika aja sih sebenarnya, karena di sisi lain dia belum pernah ketemu nih, jadi kita nggak tahu karakter dia gimana. Nah karakter itu kalau di online nih melalui chat atau video call, dia baik ini, kita nggak tahu karakter dia aslinya gimana kan. Nah itu satu. Terus
kalau yang ditanya tadi dimanfaatkan atau benar-benar Serius. apa serius ya. Nah jadi posisi gaji dia habis nih, dia minjem buat ngirim orang tuanya. Nah dia kok gantinya itu gimana? Dari mana uangnya mau ganti coba? Nah sedangkan mungkin tunjangan kinerja dia untuk biaya kehidupan dia sehari-hari, gaji dia habis buat bayar mobil kan. Nah, yang ngirim orang tua dibebankan sama si cewek itu terus. Nah sedangkan mereka tuh baru kenalan bulan Februari. Nah dari situ kan kita sudah bisa mengambil garis besar. Garis besar juga ya, kalau misalnya laki-laki yang baru kenal udah berani pinjam uang, udah nggak usah dilanjut. Jadi tuh ya begitulah. Saya walaupun sesusah-susah apapun, saya juga pernah ketipu. Saya pernah sampai puluhan juta pernah saya ketipu. Saya Itu saksi. pribadi saya gitu. Cuman Uang pribadi ayah, hello itu uang arisan kita. itu kan Sedih. uang aku yang bayar per bulan kok. Emang aku nggak bayar apa? Jadi tuh udahlah, itu pengalaman pahit saya. Udah saya ikhlaskan ya. Semoga yang mengakan uang saya itu ya mungkin nggak jadi daging atau udah mati kena covid, kita nggak tahu juga kan. Ya udah, itu pengalaman buruk. Nah susah saya tuh, saya bakalan minta tolong tuh paling kleting gitu. Kalau ke cewek tuh gimana ya, kita tuh belum siapa-siapa, dia masih calon. Kesannya nanti kita ini apa baru ini pacaran aja udah minjem duit. Nah itu pasti Tapi- mikirin gitu. Kena kasus itu kita udah pacaran lama juga sih yang, Ya, jadi cuman aku udah bantu. udah setahun lebih lah ya, udah Sempat 2 marah tahun. sih, sempat Cuman marah. mau gimana ya, itulah karena saya tuh membara pengen mempunyai barang sesuatu yang saya tidak mampu, saya paksakan. Nah itulah, jadi saya yang ada zong gitu loh, zong Wah nggak dapat apa-apa. benar-benar dia sampai pinjem uang ke kakaknya gitu loh ya. Waduh, benar-benar drop. Benar-benar. Dan aku nggak habis pikir dalam satu hari dia bisa mengumpulkan uang sebesar kurang lebih 20 juta. Iya, kurang Ya lebih itulah 20 karena juta. naluri saya kuat, naluri saya besar gitu kan. Pengen banget itu, memang pengen banget. Dari itu saya pepet terus karena ternyata nggak sesuai yang diharapkan itu. Kena tipu. Beli online, kena tipu. Kalian juga pacaran online harus Nah, hati-hati. hasilnya nggak jauh dari barang itu gitu. Tapi dan Jadi- kita juga kita nggak tahu dia tuh kan keseriusannya mau datang beneran apa enggak ketemu nanti tuh. Oke guys, nanti kita lanjut. Oke guys, aku bawa anak aku ya karena dia nangis dan Jadi dia dikit lagi nih, jadi mau diselesaikan dulu aja biar. nggak apa-apa ya, kita bertiga. Jadi kita juga nggak tahu jaminan dia tuh bener apa enggak buat datang. Nah, jadi Di- kan Hmm, namanya juga satgas ya. Memang satgas tuh ada cutinya, dan selesai satgas juga ada cutinya. Jadi kita mungkin bencana alam ini kan, covid ini kan memang namanya TNI kan nggak bisa libur tuh, nggak bisa kemana-mana. Jadi benar-benar Lebaran ini juga nggak dapat liburnya sesuai tanggal merah itu aja 2 hari. Jadi Sayang. kemarin sudah saya nasihatin juga, nah, sama istri ya, istri juga minta pendapat gimana baiknya. Jadi simpel aja sih. Jadi kalau dia pinjam lagi di-cut, udah tidak usah Jangan dikasih terlalu lagi jauh ya, gitu loh. karena nanti kalau udah terlalu jauh kebiasaan. Memang dari si pencerita ini, si cewek ini juga ngomong, saya Kak kalau sayang sama seseorang, apa yang dia minta saya kasih. Nah kalau kayak gitu prinsip wanita tuh salah. Jadi kan sudah sesuai saya live kemarin, kalau namanya kita pacaran sosial media tuh 50-50 aja. Jadi 50 percaya, 50 enggak. Jadi tanda kutip 50% ya kalau jodoh nggak kemana, 50% kalau nggak jodoh ya udah terima gitu loh. Jadi nggak terlalu sakit hati. Nah kalau misalnya kayak si cewek ini semua udah diserahin, kalau pinjam duit, nah inilah itulah, kalau minta ini itu dikasih. udah diturutin semua nih. Nah tau nggak jodoh gimana, ya bisa Terus gantung mau nuntut, diri. mau nuntutnya kemana? Mau gimana, ketemu aja belum pernah. Jadi Iya. saya sudah nasihatin sama istri kan, dinasihatin juga sama istri. Nah, saya tidak usah dilanjut lah kalau kayak gitu. Tapi komunikasi tetap. Tapi kalau masalah uang itu sensitif. Jadi udahlah, uang itu kalau misalnya dia pinjam, ya bilang aja nggak ada. Kamu juga kan punya kebutuhan juga kan, namanya ini. Mungkin si cewek ini juga udah kerja, penghasilannya Punya juga penghasilan punya lah. penghasilan lah dibilang. Saya juga kerjanya dia juga nggak bisa saya sebutkan. Gitu. Nah, kecuali si cowok itunya juga imbang ya ke cewek itu ngasih gitu kan. Kalau ini kan kesannya kayak manfaatin gitu loh. Ya gimana cowok itu mau ngasih, orang uangnya habis buat mobil. Iya makanya.
Ya kan aku bilang kecuali gitu. Jadi udah gitu aja. Nah, mungkin guys itu aja bisa kalian ambil hikmahnya. Kalau kalian pacaran online atau kenal online, tidak usah 100% kalian memberikan apa Percaya, ya, jangan terlalu percaya lah. Jadi nggak usah terlalu banyak berkorban. Udah nih saya penutupan karena si merahnya lagi mungkin haus ya. Tipsnya sih kalau mau menemuin laki-laki seperti itu, janganlah terlalu percaya apa yang dia minta, apalagi kan sensitif tuh masalah uang. Ya kalau uang nominalnya 100 200 tidak masalah sih. Ini kan mungkin kalau uang jutaan itu kan kita berharap mau diganti, kita mau nagih juga nggak enak sama pasangan sendiri gitu loh. Udah segitu aja guys. Mungkin video ini bermanfaat bagi kalian, menjadi ilmu, pengetahuan ya, menjadi pengalaman juga agar kalian tidak banyak tertipu gitu ya. Ya, dan semoga kalian lancar menjalankan ibadah puasanya dan semoga Covid ini segera selesai. Dan jangan lupa juga dukung selalu channel YouTube kita dengan cara subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Jangan lupa di like and share ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa juga kalian komen di bawah, Kak saya punya pengalaman unik nih atau seru nih, cerita seruan, cerita aja di situ, apa cerita lewat DM. Nanti kalau saya baca ceritanya lah menarik, banyak lika-liku kehidupan, pasti kita kembali lagi ke konten curtem kembali lagi ya. Oke. Mungkin itu aja guys. Terima kasih udah nonton video kita. See you next. Bye bye. Wassalamualaikum. Bye bye.